When the waves of my Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Koji ucapkan kepada kelas 6 Alessandria. Jumpa lagi dengan Pak Koji di video pembelajaran tematik. Untuk kali ini kita masuk di pembelajaran tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu agar Allah memberkahi pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, jangan lupa Pak Koji ingatkan juga untuk selalu melakukan gerakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan juga jaga jarak, yaitu hindari kerumunan orang banyak ya, supaya kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari virus apapun. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, untuk kali ini kita akan mempelajari beberapa indikator di tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Kalian bisa lihat di layar. Bahasa Indonesia menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi. Kemudian masih bahasa Indonesia membuat pertanyaan untuk mendapatkan atau mengklarifikasi informasi. Kemudian IPS menjelaskan berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Ya, kemarin kita belajar kerjasama bidang ekonomi dan sosial budaya. Sekarang kita belajar di bidang politik kerjasama ya di bidang politik di ASEAN. Kemudian IPA melakukan percobaan tentang lampu hemat listrik. Nah, loh, kok Pak percobaan kan kita di rumah? Nah, nanti mungkin hanya tahap-tahapnya saja ya. Nanti Pak Bozi akan perlihatkan di layar bagaimana cara mencoba atau mengetes lampu mana yang hemat listrik. Selanjutnya PKN, yaitu mengidentifikasi pentingnya sikap kerja keras dalam keragaman ekonomi ya. Selanjutnya masuk PKN menuliskan potensi diri atau potensi kalian, kira-kira apa yang bisa kalian usahakan dalam bidang ekonomi. Selanjutnya SBDP mengidentifikasi ciri-ciri reklame pada poster, nanti lebih tepatnya papan usaha atau papan nama. Dan Indonesia, bahasa Indonesia terakhir ini yaitu mengidentifikasi istilah ilmiah pada poster bertema hemat listrik. Baik, mari kita mulai saja. Yang pertama di sini kita akan masuk
materi pembelajaran globalisasi, tema 4, globalisasi dan manfaatnya, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Oke, di layar kalian bisa lihat di sini ada 3 gambar tentang perubahan gaya hidup sebagai gejala globalisasi. Gejala atau tanda-tanda adanya globalisasi. Di pertama kalian lihat ada siswa dengan gurunya. Kalau pada zaman dulu kan belum ada komputer atau belum ada laptop, itu mereka belajar menunjukkan papan tulis, ya, papan tulis. Nah, sekarang sudah multimedia menggunakan komputer atau laptop, bahkan internet. Selanjutnya ini bapak-bapak yang andong ya, atau kereta kuda ya, atau dokar ya, menjajakan jasanya sambil menerima telepon. Mungkin pelanggannya ini minta dijemput mungkin di stasiun. Jadi kalau dulu jarang sekali ya, bahkan yang bapak-bapak punya andong atau menjajakan jasa andong sudah memakai alat komunikasi. Sekarang semuanya sudah umum atau sudah lumrah, semua orang bisa pakai alat komunikasi. Di gambar ketiga ada petani yang sedang membajak sawah. Dulu membajak sawah dengan kerbau, sekarang membajak sawah dengan traktor. Terlihat ada 3 orang bapak-bapak petani sedang membajak sawah dengan traktor. Ya. Ini adalah salah satu gejala atau tanda dari adanya globalisasi. Oke, dari gambar tersebut di buku diminta untuk kita memberikan contoh gejala atau tanda-tanda lain dari globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini coba Bobozi carikan beberapa yang terjadi di sekitar kita, diantaranya yaitu yang pertama sudah marak atau sudah banyak terjadi jual beli online ya, yang terus berkembang, semakin hari semakin ramai ya jual beli online dengan iklan-iklannya yang persuasif atau banyak merayu konsumen ya. Ini adalah suatu tanda gejala globalisasi di mana dulu kita kalau beli jual beli harus bertemu langsung, harus ke pasar langsung. Sekarang tidak lagi. Orang bisa memesan dengan menyentuh handphonenya, barang langsung datang dikirim ke rumah. Ini adalah suatu gejala atau tanda-tanda globalisasi. Selanjutnya yang kedua, budaya asing mudah masuk, baik model pakaian, rambut, bahasa, makanan, musik dan lain-lain. Ya, biasanya nih kalian yang suka K-pop ya di sini nih musik ada, bahkan makanan yang dari Korea pun sudah masuk ya, seperti samyang, jjamyeon, apalagi tuh. Kemudian bahasa juga sekarang selain bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Korea juga dipelajari, bahasa Jepang juga dipelajari. Kemudian model rambut dari artis luar negeri maupun artis lokal dan negeri diikuti, model pakaian juga. Ini adalah gejala-gejala tanda-tanda globalisasi sudah masuk dalam kehidupan sehari-hari kita. Lanjutkan oleh kalian di kolom berikutnya, kira-kira gejala atau tanda-tanda apa lagi ya terkait tentang globalisasi di sekitar kalian ya. Kalian bisa bertanya ataupun boleh mencari dari sumber lain. Selanjutnya di buku kalian ada teks tentang globalisasi, dampak dan manfaatnya ya. Dampak dan manfaat dari globalisasi bagi bangsa Indonesia. Kalau manfaat berarti hal positif, kalau dampak berarti hal negatif. Di sini Boboiboy sudah menstabilo atau menggarisbawahi hal-hal yang penting, diantaranya globalisasi adalah suatu proses penyebaran hal-hal baru, khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia, baik melalui media cetak atau elektronik. Iya, benar sekali. Jadi bisa dikatakan kalau globalisasi ini di teks kalian lebih kepada perkembangan bidang komunikasi dan tentu juga transportasi. Kenapa komunikasi, Pak? Karena komunikasi ini cepat sekali berkembangnya seiring teknologi yang kian maju. Kita dapat mendapatkan informasi kapanpun dimanapun secara real time atau live yang ada terjadi di belahan dunia yang lain. Ini tentu mempengaruhi kehidupan bagi dunia yang lain juga. Ya, apa yang terjadi di dunia sana bisa diikuti oleh dunia yang lainnya. Ini adalah kemajuan di bidang komunikasi. Jadi kalau berbicara globalisasi,
teknologi, pasti kita ingatnya di bidang komunikasi, internet, telepon, dan sebagainya. Di garis bawah yang kedua ada globalisasi memberikan manfaat dan juga memberikan dampak. Apa itu manfaat? Manfaat adalah hal-hal yang positif dari globalisasi, sedangkan dampak merupakan akibat negatif dari globalisasi. Oke, kita ke selanjutnya. Oke. Nah, di sini salah satu manfaat ya globalisasi di bidang teknologi yaitu yang positif ya, memperjelas suatu wacana yang masih simpang siur, artinya berita-berita yang masih hoax atau kalian bisa sebut hoax itu bisa segera dikonfirmasi atau dicari kebenarannya, karena sekarang mudah sekali mencari kebenarannya dengan adanya sumber-sumber yang valid atau sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi dengan teknologi, kemajuan teknologi juga berita-berita bisa simpang siur karena makin cepat tersebar ya, walaupun itu tidak benar misalkan beritanya. Ya, itu ada sisi positifnya. Yang kedua, menambah pengetahuan masyarakat tentang informasi bermanfaat dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Artinya dengan kemajuan teknologi, informasi dan transportasi menambah pengetahuan masyarakat kita yang tadinya tidak tahu berita menjadi tahu berita. Yang tadinya tidak tahu misalkan tentang hal-hal yang terjadi saat ini atau hal yang baru baik di bidang pendidikan, pakaian, model dan sebagainya, masakan. Nah, sekarang sudah pada tahu apa yang terjadi tren atau trending atau viral di dunia lain, kita bisa tahu ya. Itu salah satu juga sebagai ilmu, baik ilmu pengetahuan maupun yang lainnya. Yang ketiga, memberikan hiburan. Nah, hiburan ini artinya sebagai selingan ya, tidak sebagai yang utama. Tapi justru ini kebalikan ya, seperti misalkan TikTok, YouTube, game dan sebagainya. Ini malah jadi yang utama, harusnya jadi selingan atau hiburan ya. Makanya kita perlu menyaring teknologi atau globalisasi dari luar, kita cari yang positifnya dan kita juga agak disingkirkan untuk yang negatifnya. Kemudian yang B, kemajuan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif. Artinya yang jualan harus keliling ya, menjajakan jualannya, sekarang cukup buka usaha di rumah, iklan-iklan di media sosial, di berbagai platform media sosial, pesanan sudah banyak yang masuk. Nah, ini adalah kemajuan teknologi untuk berjualan atau perdagangan atau kehidupan ekonomi itu menjadi lebih produktif, lebih efektif dan tidak membuang waktu banyak atau tenaga banyak. Yang bisa juga efisien. Ya. Selain itu juga kita dengan adanya teknologi kita bisa bersaing dengan produk negara lain ya. Kita saja di dalam negeri ini sudah diserbu dengan apa namanya produk-produk dari asing ya. Bagaimana kalau kita di luar negeri, otomatis sudah dibombardir dengan produk-produk asing. Oleh karena itu kita harus selangkah lebih maju atau minimal sama dengan negara lain. Selanjutnya yang C, kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat pemanfaatan sumber daya alam. Ya, dulu hutan-hutan ketika memotong pohon masih memakai gergaji tangan misalkan ya. Dengan 2 orang mengerjakan itu butuh waktu berjam-jam untuk bisa menumbangkan dan memotong pohon. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi sudah ada gergaji mesin, dengan singkat beberapa menit atau beberapa jam sudah tumbang dan lain sebagainya. Artinya sumber daya alam yang ada di sekitar kita itu bisa diekstrak atau bisa diambil dengan lebih cepat, efisien dan menghasilkan lebih banyak ya. Contoh lagi misalkan kayak petani ya, petani ketika panen biasanya kan manual pakai tangan untuk mengeluarkan padinya atau berasnya. Nah, dengan adanya mesin giling padi pekerjaannya lebih cepat sehingga beras yang terkumpul juga lebih cepat. Selanjutnya, kemajuan teknologi membuat bangsa Indonesia mampu sejajar dengan bangsa lain. Ya, tadi yang di awal tadi adalah bisa bersaing.
Artinya dengan kita ikut teknologi atau ikut arus globalisasi, minimal kita sejajar. Lebih baik malah bisa melebihi ya. Kalau tidak ikut maka kita tertinggal, apalagi kita mengisolasi sendiri. Sehingga kita tidak tahu kemajuan atau apa saja yang terjadi di dunia lain. Nah, ini tentu kita tidak inginkan kita menjadi negara yang tertinggal atau bahkan primitif. Ya, sama sekali tidak tahu perkembangan di luar. Oke, selanjutnya kalau bidang sosial budaya. Nah, ini dampak negatifnya dulu atau dampak ya. Tadi dampak itu adalah hal-hal yang negatif dari globalisasi. Apa saja sih? Satu, di sini stabilo ya. Meningkatnya individualisme. Artinya dengan adanya globalisasi, sekarang orang hidup masing-masing. Ya, tetangga dan tetangga tidak kenal, tidak saling bantu, tidak saling sapa. Ini mengakibatkan ada kesenjangan sosial. Ya, kemudian perubahan pola kerja yang tadinya hanya nelayan, petani, berkebun. Nah, sekarang sudah berkantor, swasta, usaha, dagang dan sebagainya. Serta terjadinya pergeseran nilai kehidupan dalam masyarakat. Artinya dan globalisasi banyak budaya-budaya asing yang masuk yang mungkin tidak sesuai. Ya biasanya kita ketemu orang tua salim, salam. Nah, ini karena di barat atau di luar negeri tidak ada, maka diikuti. Jadinya banyak di generasi muda yang di sini kehilangan jati diri. Apa itu kehilangan jati diri? Nilai-nilai yang harus ada sebagai orang Indonesia atau sebagai misalkan orang Jawa yang sudah apa ya, yang biasa menghormati sopan santun kepada orang tua, sopan santun kepada sesama, kepada yang lebih muda, ini mulai dihilang. Mereka justru yang muda-muda ini berlomba-lomba meniru gaya hidup ala barat. Nah, sekarang tidak hanya barat, ya, ya Korea, ya Jepang dan sebagainya, ya yang tidak cocok diterapkan di Indonesia. Artinya boleh meniru tapi yang cocok atau yang pas diterapkan di Indonesia sesuai dengan norma atau adat istiadat yang ada di Indonesia. Sehingga gaya hidup yang dari luar yang memang cocok bisa dipakai, bisa memperkaya dari khazanah budaya di Indonesia. Lalu apa hal positif dari globalisasi di bidang sosial budaya? Yang pertama, mempercepat perubahan pola pikir masyarakat. Tadi di awal sudah dikatakan bahwa dengan adanya globalisasi masyarakat menjadi lebih pintar, lebih cerdas, lebih mengetahui informasi lebih cepat, ya. Kemudian melahirkan lembaga-lembaga sosial yang baru, ya. Kemudian yang ketiga, perkembangan pakaian seni dan ilmu. Ini udah pasti dengan adanya arus informasi yang semakin cepat yang ada di luar negeri ataupun di dunia luar bisa sampai ke kita dari berbagai hal. Pakaian, seni, dan ilmu pengetahuan atau teknologi ya. Kemudian memberikan nilai-nilai dan pola baru dalam masyarakat, ya. Kemudian yang kelima menumbuhkan budaya kerja keras. Kenapa kerja keras? Karena kalau kita diam saja, negara-negara lainnya sudah masuk ke Indonesia, membuka usaha di Indonesia, sedangkan kita diam saja, maka otomatis kita akan tertinggal. Kita akan menjadi apa ya? Rakyat di negeri sendiri, bukan menjadi pemilik dari negeri kita sendiri, ya. Ini dengan ada globalisasi menumbuhkan kita menjadi mikir bahwa gimana caranya kita jangan sampai kalah dengan negara lain yang memang sudah mulai masuk untuk mereka membawa usaha atau mereka melebarkan sayap usaha mereka di Indonesia. Kemudian timbulnya asimilasi atau akulturasi budaya, artinya ada pertukaran budaya dengan adanya arus globalisasi. Sekarang banyak di misalkan seni tari, ada tari kreasi, ada tari tradisional gabungan dan sebagainya, ya. Selanjutnya dari aspek ekonomi. Nah, ini yang penting nih. Aspek ekonomi dengan adanya globalisasi sekarang menganut namanya liberalisme ekonomi. Apa sih Pak liberalisme ekonomi itu? Disebut juga kapitalisme pasar bebas. Lebih tepatnya nih Pak Bozi garis bawah ini. Artinya persaingan yang tidak sehat yang mengabaikan unsur etika dan moral.
Kok bisa? Ya karena liberalisme ekonomi atau pasar bebas tersebut eh, meniscayakan atau nantinya yang modalnya kuat akan menguasai modalnya lemah. Misalnya Indonesia nih sumber daya sih banyak gitu ya, tapi kita modal atau uangnya kurang nih, atau kita kemampuan atau sumber daya manusianya untuk mengolah sumber daya alam kita lemah, maka kita akan kalah dengan mereka-mereka yang sudah mempunyai modal atau mempunyai uang yang banyak untuk membuka usaha, karena mereka termasuk negara-negara maju yang sudah duluan ya maju, sedangkan kita masih berkembang. Artinya dengan adanya globalisasi kita nggak bisa nolak ada orang yang mau buka usaha di Indonesia dengan syarat-syarat begini, mendapat kemudahan-kemudahan di Indonesia untuk membuka usaha dengan membawa uang yang banyak, dengan janji membuka lapangan pekerjaan, misalkan dibuka pabrik nih, perusahaan nih, nanti akan mempekerjakan orang-orang Indonesia untuk bekerja. Mau nggak mau kita dilema, kita menjadi apa ya? Menjadi memikirkan antara satu kita butuh untuk membuka lapangan pekerjaan, yang satu juga kita butuh dana ya. Eh, ini yang kita harus siap, ini harus siap dan harus waspada juga. Artinya kita sebagai bangsa Indonesia mau nggak mau harus menghadapi ini ya, liberalisme ekonomi. Bagaimana caranya? Ya berarti kita harus meningkatkan kualitas kita, kemudian juga sumber daya manusianya harus ditingkatkan sehingga mungkin sekarang kita masih di belakang mereka atau di bawah mereka, tapi dengan seiringnya waktu kita belajar, kita bisa menghandle atau menguasai kekayaan kita atau pasar bebas atau pasar kita ini di negara kita yang menguasai lagi. Kok Pak bisa mereka ke sini ya? Mereka ingin mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, menjual barang-barang produk mereka sebanyak-banyaknya. Kita bisa lihat, misalkan di Indonesia kan banyak televisi merek-merek Jepang, Sharp, yang merek Korea LG. Tidak ada merek TV Indonesia kita jual ke luar negeri. Kalau makanan mungkin ada, misalkan Indomie gitu ya. Nah ini tujuan mereka untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi tidak hanya keuntungan di dalam negeri, tapi di luar negeri juga mereka menginginkan keuntungan. Kemudian apa dampaknya? Dampaknya bagi negara berkembang seperti kita dengan adanya liberalisme ekonomi atau kebebasan untuk berdagang, berjual dimanapun asal uangnya banyak. Ini merugikan bagi kita yang negara berkembang, yang belum maju, Indonesia atau ASEAN khususnya, karena tidak mampu bersaing dengan mereka yang modalnya atau uangnya banyak ya. Tapi jangan putus asa, mau nggak mau kita harus siap dan kita harus menghadapinya, tentunya dengan selalu berusaha dan selalu memperbaiki untuk lebih baik sumber daya manusia Indonesia. Oke, selanjutnya apa manfaat globalisasi di bidang ekonomi? Yang pertama, meningkatkan hasil produksi. Hasil produksi kayak tadi tuh, contohnya kayak petani, cepat tuh panennya, cepat menggiling padinya dengan alat. Kemudian yang kedua, lebih mudah memasak. Yang ketiga ya, lebih mudah memasarkan hasil produksi ke luar negeri. Nah, sekarang kalau kirim ke luar negeri dengan adanya globalisasi gampang, lewat ekspedisi, ekspedisi pesawat, ekspedisi kapal laut, bisa sampai ke luar negeri. Nih yang pertama tadi terlewat, yaitu mudahnya memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Sekarang orang yang dulu kalau mau beli-beli harus ke pasar, ke mall. Sekarang cukup di rumah dengan mencetikan dari di HP, pencet-pencet-pencet, bisa datang ke rumah. Mau makanan, pencet-pencet-pencet, GrabFood, GrabCar, bisa datang ke rumah. Ya, ini adalah memudahkan untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang keempat, membuka lapangan kerja baru bagi yang memiliki keterampilan. Artinya dengan ada globalisasi makin banyaknya pabrik-pabrik membutuhkan orang-orang yang memiliki keterampilan, sehingga yang bekerja atau calon-calon yang ingin bekerja bisa mendapatkan pekerjaannya. Kemudian mempermudah proses pembangunan industri. Ini karena dibukanya perizinan untuk negara lain bisa membuat atau membangun industri Indonesia, sehingga izinnya dipermudah. Karena tadi dengan gambaran
dengan adanya industri ini bisa membuka lapangan kerja baru. Kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan munculnya perusahaan multinasional dan transnasional. Perusahaan multinasional ini artinya perusahaan yang ada banyak di beberapa negara, ya. Misalkan apa? Sharp, ya, banyak, tidak hanya di Jepang. Di Indonesia ada banyak sekali. Kemudian Toyota misalnya kalau mobilnya. Kemudian munculnya berbagai lembaga ekonomi dunia seperti World Bank atau Bank Dunia, IMF. IMF ini adalah organisasi untuk peminjaman uang. Jadi bagi negara-negara yang butuh uang, pinjamnya ke IMF. Tentunya dengan bunga, dengan kelebihan uang. Ya, kalau kita sebagai Muslim itu diharamkan karena riba. Ya. Kemudian WTO, World Trade Organization, ini adalah organisasi dagang dunia. Kemudian yang ke-9, manfaat dari globalisasi dikotomi adalah produksi global dapat ditingkatkan. Artinya kalau kita mau ekspor barang-barang untuk keluar negeri dengan adanya globalisasi lebih cepat, ya, alat-alatnya, teknologi juga sudah cukup untuk membuat atau memproduksi secara massal. Ternyata globalisasi tidak hanya di sosial, ekonomi, budaya, tapi juga di aspek pendidikan. Ya, contoh misalkan nih Pak Fauzi sekarang, ya, memakai Zoom atau memakai YouTube atau memakai Google Form, Google Meet dan sebagainya. Ini adalah dampak dari globalisasi. Dulu yang kita belajar itu hanya papan tulis, sekarang sudah bisa memakai multimedia. Di sini ada multimedia, contohnya fasilitas internet, ya, untuk mempermudah proses pembelajaran. Jadi mau nggak mau kita harus ikuti. Seandainya kita tidak mengikuti, nah akhirnya tersendat pembelajaran atau pendidikan di negara kita tersendat. Ya, bagaimana anak-anak atau siswa-siswa mendapatkan pelajaran jika tidak ada media disampaikan, khususnya ketika masa pandemi seperti ini. Kemudian yang kedua, mengembangkan pola pikir logis dan ilmiah siswa. Artinya dengan globalisasi, siswa-siswa sudah mau berpikir kritis, ya, karena banyak informasi-informasi atau wawasan mereka dari berbagai sumber. Misalkan ketika membuat karya ilmiah, ini kan butuh sumber-sumber yang banyak untuk bisa membuat suatu karya ilmiah. Selanjutnya mendorong siswa dan pendidik, siswa dan guru untuk menciptakan karya-karya inovatif. Ya. Kemarin kita mau mencoba membuat rangkaian radio, ya, belum sempat ini. Ini adalah salah satu aspek globalisasi di bidang pendidikan. Artinya kalau dulu jangankan membuat inovatif, untuk mendapatkan pendidikan aja gak susah. Materi atau ilmu pendidikan aja susah. Ya, materi untuk siswa. Nah, kalau sekarang semuanya bebas, banyak, bisa didapatkan secara langsung dan mandiri. Selanjutnya 4, meningkatkan kualitas tenaga mendidik sehingga pendidik juga makin berkembang pesat. Artinya diharapkan guru-guru atau pendidik seperti Pak Fauzi ini atau guru-guru yang lain bisa mengembangkan untuk bisa mengajar lebih baik lagi dengan media-media yang lain, tidak hanya misalkan Zoom, tidak hanya YouTube, bisa media yang lain yang lebih baik, lebih informatif, lebih atraktif mungkin, jadi kalian bisa ikutan gitu, dan sebagainya, ya. Nah, di buku tersebut ada pertanyaan. Setelah kita mengisi teks tentang manfaat dan dampak globalisasi bagi bangsa Indonesia, tentunya tulislah secara ringkas informasi yang kamu anggap atau kalian anggap penting pada kolom berikut ini. Nih, Pak Boji sudah simpulkan beberapa, hanya satu nih. Nanti kalian bisa ditambahkan di bawah, ya. Yang pertama, globalisasi membawa manfaat dan dampak bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Benar ya, tadi ada ya. Jadi memang ada manfaat dan dampaknya. Nah, lalu apa? Oleh karena itu diperlukan kesiapan, kewaspadaan dalam menghadapinya, sehingga tidak hilang jati diri bangsa. Ya, ini informasi ringkas dari Pak Fauzi. Kalau kalian punya informasi yang lebih ringkas lagi atau ada lagi lebih baru beda, silakan kalian tulis di bawahnya. Ini hanya contoh, ya. Oke, selanjutnya ini bahasa Indonesia.
kita mencari pertanyaan atau membuat pertanyaan sebelumnya ya nanti ya. Tapi di sini kita apa ini menghindari atau menolak terjadinya globalisasi. Oh, ini berdiskusi. Kira-kira dapatkah suatu negara atau bangsa di dunia ini menghindari atau menolak terjadinya globalisasi? Tentunya agak sulit ya. Ya, mengapa? Ini jawabannya. Tidak dapat karena dengan kemajuan teknologi, arus globalisasi telah menjangkau hampir seluruh pelosok di dunia ini. Hampir tidak ada yang tidak tersentuh arus globalisasi. Adapun kalaupun ada, misalkan kayak suku Baduy dalam dan suku-suku yang pedalaman, memang apa ya karena jauh ya dan juga tantangan untuk masuk ke sana itu luar biasa. Jadi masih terisolasi. Tapi memang lambat laun kalau tidak mengikuti mereka lama-lama kan akan punah karena mau tidak mau arus globalisasi akan masuk bagaimanapun kita bersembunyi atau dimanapun globalisasi dengan kemajuan teknologi bisa masuk. Apalagi sekarang sudah ditemukan drone ya, drone bisa menjangkau kemanapun ya selama satelit atau dia power baterai drone-nya itu kuat dan satelit juga menjangkau luas bisa menjangkau kemanapun. Nah di sini yang tadi Pak Bosi maksud bahasa Indonesia diminta kita membuat 3 buah pertanyaan tentang manfaat dan dampak globalisasi bagi masyarakat. Nah di sini Pak Bosi berikan satu. Apa dampak globalisasi ekonomi pada gaya hidup masyarakat? Artinya kira-kira dengan globalisasi gaya hidup masyarakat berubah nggak ya? Nah, tadi kan ada tuh kayak misalkan bapak-bapak yang menjajakan jasa atau menawarkan jasa andong atau dokar di kuda tadi ya, gaya hidupnya sudah memakai handphone ya, atau orang-orang yang biasa sekarang sudah makannya tidak di rumah, misalkan di mall, di restoran, atau olahraganya sekarang lebih ekstrim misalkan dan sebagainya dan sebagainya. Kira-kira apa ya dampak globalisasi ekonomi? Apakah dengan uangnya banyak itu gaya hidupnya berubah atau tidak juga? Nah, silakan kalian tulis di sini. Pertanyaan tentang globalisasi baik manfaat dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk IPS kerjasama politik ASEAN. Sebelumnya kita mempelajari di subtema 1 pembelajaran 5 dan 6 itu tentang kerjasama di bidang ekonomi dan sosial budaya. Ekonomi ada AFTA, ada apa tadi itu banyak ya, ada AFTA, kemudian ada kerjasama yang lain di bidang ekonomi. Kemudian juga ini MEA ada masyarakat ekonomi ASEAN. Ya, sosial budayanya ada ASCC, ada pertukaran pelajar, ada kerjasama di bidang penanganan bencana alam dan sebagainya. Itu sosial budaya. Nah, sekarang kita di bidang politik. Politik ini ada hubungan antara dua negara atau hubungan antara beberapa negara di kawasan tertentu. Nah, di sini globalisasi melalui berbagai saluran sudah masuk di lembaga pendidikan, keagamaan, industri, perdagangan, pariwisata, komunikasi, serta di sini ini dikasih hubungan kenegaraan. Artinya apa? Setelah adanya globalisasi, mau nggak mau kita akan jadi ketergantungan antar negara, antar bangsa. Nah, kenapa? Karena kita berdekatan. Ya, karena selain berdekatan juga walaupun kita jauh, kita hidup di satu bumi. Mau nggak mau kita saling bergantung antar negara, antar bangsa. Sehingga bisa dikatakan tidak ada negara yang bisa hidup sendiri atau bangsa yang mengisolasi atau menutup diri dari pergaulan dunia. Nah, untuk itu Indonesia bergabung dengan atau berhubungan dengan negara-negara lain dalam organisasi internasional baik bilateral, regional maupun multilateral.
Nah, bagaimana dengan bidang politik atau hubungan antar negara? Nah, kita lihat di sini ya. Nah, berikut adalah bentuk-bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik. Yang pernah ZOFAN. ZOFAN itu singkatan dari Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. ZOFAN yang berarti kawasan yang damai, bebas, dan netral. Artinya kesepakatan ini bertujuan jika ada nanti misalkan dua negara ASEAN yang berantem atau berseteru ya, maka atau bertikai, maka Indonesia atau negara-negara lain ASEAN tidak boleh memihak atau mendukung. Yang diperbolehkan apa? Memfasilitasi, mendamaikan ya. Oh, jangan bertikai, jangan berantem, ayo berdamai. Nah, itu yang dimasukkan ZOFA. Yang kedua ASOD, ASEAN Senior Official on Drugs Matters, merupakan lembaga mewakili negara ASEAN untuk bekerjasama dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya. Ya, jadi ini juga salah satu kepentingan politik bagi Indonesia karena narkoba gimana pun caranya masih tetap aja masuk ya, kita tahan. Makanya perlu ada kerjasama. Jangan-jangan misalkan bandar Indonesia dapatnya dari negara yang lain sesama ASEAN atau sebaliknya. Ya, makanya perlu diadakan kerjasama. Kemudian ketiga perjanjian ekstradisi atau traktat ekstradisi. Apa itu ekstradisi? Yaitu penyerahan pelarian penjahat atau orang-orang yang memang dicari daftar pencarian orang atau DPO di wilayah negara-negara ASEAN. Artinya misalkan ada koruptor di Indonesia lari ke luar negeri, maka negara-negara yang penjahat kita ada di sana, maka wajib menyerahkan penjahat tersebut ke Indonesia. Begitupun sebaliknya, misalkan ada negara penjahat-penjahat atau koruptor dari negara lain datang ke Indonesia atau tinggal di Indonesia atau bersembunyi di Indonesia, maka kita wajib menyerahkan. Karena apa? Karena kita terikat perjanjian ekstradisi. Ya, ini memudahkan untuk menyelesaikan sesegera mungkin untuk para penjahat-penjahat, baik koruptor atau penjahat kriminal yang lain yang bersembunyi di negara lain agar segera diadili dan dihukum. Selanjutnya, mengapa Indonesia banyak berperan dalam kerjasama bidang politik? Nah, kenapa ya? Kenapa sih kita bangsa Indonesia tuh harus berperan dalam kerjasama politik di ASEAN? Kenapa kita harus memegang peran yang banyak? Di sini jawabannya ya, karena Indonesia mempunyai populasi atau jumlah masyarakat yang banyak dan sumber daya yang besar, tentunya kita harus bergerak ya sebagai peran yang memberikan andil atau sumbangan yang paling banyak supaya apa? Menjaga stabilitas keseimbangan di ASEAN. Contohnya apa? Contohnya Indonesia itu mempunyai ide atau menggagas ide untuk pembentukan komunitas keamanan ASEAN atau ZOFAN. Jadi ZOFAN tadi yang dibentuk supaya tidak saling mendukung jika ada yang bertikai, itu salah satu Indonesia. Kemudian memfasilitasi dan menjadi penengah konflik dan perang. Ya, karena kita negara yang besar, wilayah luas, maka kita bisa menjadi sebagai penengah, cocok ya. Lalu apa yang soal yang kedua nih, manfaat kerjasama dan sebagainya, bisa kalian cari jawabannya ya dari berbagai sumber. Oke, kita masuk ke mata pelajaran IPA. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang 3 macam lampu ya di tema 3 tentang penemu ya. Itu ada lampu pijar, lampu neon, dan lampu LED. Lampu neon atau lampu pendar. Lampu pijar itu isinya argon ya. Lampu pendar juga ada argon tapi ada modifikasi sedikit. Sedangkan lampu LED hanya berupa lampu yang dibuat sedikit rupa yang dayanya atau wattnya kecil tapi nyalanya terang. Nah, nanti di mata pelajaran IPA ini kita diajak untuk percobaan membuktikan lampu mana yang lebih hemat energi ya. Kita langsung saja. Nah, di sini ada lampu pijar, lampu neon atau lampu LED, VS atau versus ya, vis a vis. Selanjutnya
Apa langkah yang pertama? Di sini sebelum kita melakukan percobaan akan dibuat 4 kelompok. Nah, kelompok pertama apa? Pertama-tama adalah mengetes atau mencoba lampu yang sama tapi wattnya berbeda atau dayanya berbeda. Ya, terangan mana? Itu kelompok pertama. Jadi lampunya sama, wattnya berbeda. Kelompok yang kedua, lampunya sama tapi wattnya sama juga. Ya, lampunya berbeda merek, berbeda jenis. Yang B ini berbeda jenis. Di sini ini berbeda jenis, tapi wattnya sama. Kalau tadi lampunya sama, wattnya beda. Kelompok kedua, lampunya beda, jadi ada pijar, ada neon, ada LED, wattnya sama, sama-sama 5 watt misalkan. Kelompok ketiga, lampunya beda jenis, wattnya juga beda. Nah itu terangan mana? Dan kelompok keempat ini mengamati dari ketiga kelompok tadi yang mengukur cobaan. Nanti dikumpulkan mana yang kesimpulannya seperti apa nanti. Oke, selanjutnya estimating kelompok pertama. Ya, siapkan 2 lampu pijar. Lampu pijar biasa ya, 40 watt dan 5 watt. Kemudian dipasang bersamaan. Dibandingkan mana yang terang. Selanjutnya lampu pendar yang 8 watt dan 5 watt. Serta lampu LED 4 watt dan 5 watt. Sama dipasangkan lalu dibandingkan mana yang lebih terang. Jadi ini 3 lampu berbeda, wattnya juga berbeda. Ya. Selanjutnya kelompok kedua. Diambil lampu pijar dan neon dan LED yang sama-sama 5 watt semua. Diambil yang 5 wattnya aja, lalu dibandingkan. Nah, sekarang coba jangan tiga-tiganya. Sekarang dua-dua, neon sama LED, tapi sama 5 watt, terangan mana? Kemudian lampu pijar dengan LED, sama-sama 5 watt, terangan mana? Ya, dicatat nanti hasilnya. Kelompok ketiga, lampu pijarnya 40 watt, pentarnya 8 watt, LED-nya 4 watt. Lakukan sama kayak tadi kelompok kedua. Jadi misalkan pijar sama ini dites mana lebih terang. Selanjutnya neon sama LED mana yang lebih terang, ya. Nah, kelompok 4 akhirnya mencatat dan mencermati serta membandingkan lalu membuat kesimpulan. Nah, dari hasil kesimpulan ini sebenarnya sudah di dipercobakan atau dilakukan percobaan oleh beberapa orang ya sebenarnya ini. Jadi hasilnya kalau lampu pijar itu ada yang 750 jam mampu bertahan, ada yang sampai 1000 jam sampai situ. Ya. Kemudian ada yang selanjutnya lampu neon itu sampai 10.000 jam. Sedangkan lampu LED sampai 20.000 jam bertahannya. Dengan wattnya kecil cuma 20 watt. Sedangkan lampu pijar yang 100 watt atau 77 watt itu cuma 750 jam atau 1000 jam. Dan yang ini sedikit lebih hemat yaitu neon 23 watt 10.000 jam. Tapi yang juara hematnya ya ini LED. Hanya 20 watt menghasilkan atau mampu bertahan 20.000 jam nyalanya. Oke. Nah, ini adalah tabel dengan perhitungan biaya. Lampu pijar dinyalakan 4.000 jam, lampu neon 8.000 jam, lampu LED 40.000 jam. Ya, ini ada 50 watt, 13 watt dan LED hanya 6 watt. Harga lampunya ini 8.000, murah sih ya pijar. Neon 20.000. Nah, LED agak mahal karena teknologinya kan masih baru dan hemat. Penggunaan KWH listrik selama 40.000 jam. Nah, ini KWH-nya maksudnya listrik yang disedotnya. Sekitar 2000 KWH, 520 ya untuk neon dan cuma 240 KWH untuk LED. Nah, jika harga KWH atau uangnya itu hanya 1.342 per KWH, maka lampu pijar itu bisa menghasilkan biaya 2.704.000. Ya, 2.704.000 lumayan besar.
dengan 4000 jam. Dengan satu lampu maksudnya ya. Kemudian lampu CFL 700.000, lampu LED cuma 300. Dan digantinya hanya 1 kali. Sedangkan yang lampu pijar sampai 10 kali, lampu neon 5 kali. Nah, biaya penggantian lampu selama 10 kali berarti kalau misalkan satu tadi halnya 8.000 ya, 8.000 berarti kali 10 80.000. Yang 100.000 kalian bisa 5 kali 20.000 dari 100.000. Dan yang cuma sekali ya sudah, cuma 1 kali pakai selesai. Ya, nah ini adalah kelebihan dari jenis lampu, dan yang juaranya ada paling hemat ada lampu LED. Oke, selanjutnya kita ke PKN. PKN tentang kerja keras di masyarakat. Ya, tentunya kita sering melihat di sini ada 3 kelompok ya berdasarkan kotaknya. Ada 3 kelompok ya. Ada yang tingkat bawah. Nah, di sini nih ada masyarakat tingkat bawah, masyarakat tingkat menengah. Di sini ada masyarakat tingkat atas. Dari caranya bekerja ya. Ini terlihat ya. Nah, keragaman ekonomi tersebut memang lumrah terjadi di sekitar kita ya. Memang ada gitu di sekitar kita. Nah, dari ketiga kelompok tersebut coba kita uraikan berdasarkan ketiga kelompok tersebut ya, dari cara dan tempat memperoleh kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, contoh, Pak Boji kasih contoh sini. Ekonomi tingkat bawah, Pak Boji kasih contoh yang orang-orang yang berada di ekonomi tingkat bawah. Mereka jumlahnya cukup besar, ya, penghasilannya yang rendah dan umumnya di bawah upah minimum, serta gaya hidupnya dan pengeluarannya harinya tidak besar. Artinya orang-orang yang di kelompok sini jumlahnya banyak nih. Contoh pertama ini ya tadi ya. Penghasilannya ya tidak banyak, sehingga apa? Sehingga gaya hidupnya ya biasa-biasa aja, sederhana. Kita membutuhkan hal-hal yang mahal gitu. Mereka cukup untuk bisa memenuhi kehidupan sehari-hari cukup ya. Bandingkan dengan gambar kedua kelompok dan kelompok ketiga, kelompok menengah dan kelompok atas. Tentunya makin ke atas jumlah orang-orang yang tingkat menengah tingkat masyarakatnya kaya raya pasti lebih sedikit ya, mengerucut gitu ya. Oke. Dan ini kalian lanjutkan, kira-kira kalau ekonomi tingkat menengah ke ekonomi tingkat atas seperti apa? Ya, bisa kalian cari di berbagai sumber. Nah, kesenjangan tingkat ekonomi juga diartikan bahwa bisa disebabkan selain tadi keragaman tingkat ini bisa juga oleh iklim, letak geografis, wilayah dan topografi wilayah. Misalkan Pak Bosi kasih contoh jawaban untuk yang berbeda iklim. Allah memberikan rahmat kepada Indonesia yaitu berupa iklim tropis ya. Kita sudah belajar itu. Iklim tropis itu panas sepanjang tahun, hujan juga sepanjang tahun. Artinya kalaupun ada perbedaan musim kemarau tidak terlalu jauh ya. Nah, keuntungannya apa? Yang pertama, dengan suhu yang tidak jauh berbeda antara musim kemarau dan musim hujan, masyarakat melakukan kegiatan ekonomi hampir sepanjang tahun. Jadi enggak seperti di negara yang mempunyai 4 musim. Ketika musim panas mereka libur bekerja karena panas, atau musim lain mereka libur misalkan. Nah, di Indonesia tidak ada, aktif berdagang, berjualan, berusaha sepanjang tahun. Musim hujan, musim kemarau tetap bisa berusaha atau melakukan kegiatan ekonomi. 2. Sinar matahari sepanjang tahun itu berarti sangat baik untuk pertanian dan bercocok tanam. Betul sekali. Ya. Jadi di Indonesia walaupun ada mengenal kemarau tapi tidak terlalu lama. Ya. Lanjut, ketiga, curah hujan yang tinggi juga sangat bermanfaat untuk pertanian. Yang keempat, musim kemarau sangat baik bagi nelayan dalam mencari ikan. Ya, justru kalau ke musim kemarau nelayan senang karena tidak ada badai, tidak ada cuaca yang mengganggu pelayar mereka dalam mencari ikan. Nah, bagaimana dengan keragaman ekonomi, letak geografis wilayah dan sebagainya, pengaruhnya seperti apa gitu ya? Kalian bisa cari dari berbagai sumber. Oke.
kalian tentu menyadari bahwa kita semua di dunia ini lahir sederajat. Jadi walaupun ada yang kaya, ada yang miskin, kita sama sederajat. Ya, seperti kita misalkan dalam sholat, di sholat di barisan di syaf itu nggak ada kaya di depan, miskin di belakang, nggak ada, semua sama. Derajat kita sama. Lalu kau yang membuat berbeda apa Pak? Berarti mungkin kerja kerasnya dalam mencari peluang-peluang ekonomi, berpikir positif, kreatif, itu bisa. Nah di sini dikatakan bahwa seiring dengan perkembangannya manusia tentu bisa meraih tingkatan ekonomi terbaiknya. Latar belakang pendidikan, keterampilan, kondisi keluarga, faktor keagamannya bersifat sementara. Artinya apa? Walaupun dia pintar tidak menjamin dia nanti bisa berhasil atau sukses atau kaya raya. Yang mempunyai keterampilan khusus belum tentu. Mempunyai keluarga kaya raya belum tentu juga. Nah, apa yang sangat menentukan adalah kemauan. Ya, dia niat keras, kerja keras, tidak pantang menyerah, berpikir positif, artinya tidak pesimis, ya, selalu percaya diri, bisa menentukan atau sangat menentukan seorang memperbaiki kondisi ekonomi. Artinya bisa dia yang tadinya miskin karena kemauan kuat, kerja keras, pantang menyerah, tiap pagi siang malam bekerja, ya akhirnya dia membuahkan hasil, mendapatkan keuntungan ekonomi sehingga dia menjadi kaya misalkan. Nah, di era globalisasi sih mau nggak mau kita seperti yang Bapak Wazi katakan di awal, ada tantangan ekonomi. Bagaimana tidak, di dalam negeri aja kita sudah mendapat gempuran atau perang antara barang-barang dari luar negeri, ya, persaingan yang sangat ketat, ya. Bisa kalian misalkan di toko Lazada misalkan, itu barang-barang dari luar negeri, dari Cina dan sebagainya, ya sudah masuk ke Indonesia. Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Ini menandakan bahwa produk-produk lokal Indonesia juga sudah harus siap bersaing dengan produk-produk luar negeri, ya. Jadi kita juga harus bisa menembus pasar dari luar negeri. Jangan kita yang dimasukkan terus barang-barang mereka, tapi kita juga bisa memasukkan barang-barang kita ke negara mereka. Ya, contoh kerja keras dari seseorang untuk merubah kehidupannya atau kondisi ekonominya. Di sini ada dua orang contoh kisah dua pengusaha Indonesia yang sukses membangun bisnisnya. Ya, di sini ada dua orang. Nih, yang pertama adalah Yuliana Lim, pemilik usaha tas Cameo Couture. Ini Ibu Liana atau Mbak Yuliani ini adalah pebisnis tas rotan sintetis atau tas rotan buatan dengan nama mereknya yaitu Cameo Couture. Kemudian sekarang mah sudah terkenal di Amerika, Prancis, jadi banyak pelanggannya. Padahal dulunya ketika tahun 2008 menurut cerita beliau di buku kalian ini menceritakan bahwa hampir nyaris bangkrut. Kok bisa ya? Nah, awalnya adalah Mbak Yuliana ini menjalin kerjasama dengan para pengrajin Yogyakarta, pengrajin tas ya, pengrajin tas rotan. Sedangkan Mbak Yuliananya itu di Jakarta, sehingga tas-tas yang dikirim di Jakarta tersebut awalnya lancar, tasnya bagus sesuai keinginan lah atau sesuai pesanan. Lama kelamaan karena tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengecek kualitasnya, ternyata jarak yang jauh tersebut menjadi kendala komunikasi karena susah ya melihatnya. Barang begitu datang ternyata kualitasnya jelek, maka banyak orang-orang yang tadinya jadi pelanggan Mbak Yuliana dan Bu Yuliana ini menjadi meninggalkan. Bahkan diceritakan pada tahun 2008 itu bangkrut ya. Tapi jiwa bisnis kerja kerasnya itu tidak membuat dia putus asa, justru menjadi pelajaran semangat dia, dan karena cintanya terhadap fashion ya, terhadap model atau terhadap gaya tas dan sebagainya, dia berusaha lagi untuk membangun usahanya. Nah, caranya gimana? Caranya memindahkan pembuatan tas itu ke tempat Mbak Yulianya tinggal, yaitu di Jakarta.
Artinya apa? Dengan pindahnya pabrik tas tersebut atau pembuatan tersebut di Jakarta serta dibawa penjahit dan perajinnya ke Jakarta, sehingga Mbak Yulian dengan mudah melihat langsung, mengecek langsung, mengontrol langsung usahanya, ya. Berbekal pengalaman yang dulu, ya, akhirnya cepat sekali kembali, walaupun dengan modal seadanya, kembali lagi menjadi berkibar, menjadi eh, luas lagi jangkauannya. Bahkan harga tasnya aja di sini di buku lumayan mahal, premium ya, yaitu sekitar harganya 920.000 hingga 2.650.000. Ini tas-tas premium. Ya, ini adalah satu contoh bagaimana Mbak Yuliana Lim sebagai pengusaha tidak langsung serta-merta mendapat keuntungan atau mendapat kesuksesan, tapi mengalami pahitnya dulu. Nah, yang terpenting adalah setelah menjadi kegagalan atau kebangkrutan, beliau bisa bangkit kembali. Ya, ini yang kita harus tiru. Ya. Selanjutnya cerita yang kedua ya tentang Pak Yadi Aryadi. Pak Yadi Aryadi ini kalau tadi Mbak Juliana jualnya berupa barang ya, tasnya. Kalau Mbak Yadi ini berupa jasa. Jasa apa? Jasa untuk salon hewan. Salonnya bukan salon manusia, tapi salon hewan. Nah, Pak Yadi Aryadi ini sekarang ini sudah mempunyai omset miliaran rupiah. Ya, nah, padahal beliau hanya sekolah SMP loh. Jadi nggak melanjutkan SMA. Nah, artinya ini menunjukkan bahwa apa? Tingkat pendidikan tidak mempengaruhi kesuksesan seseorang di masa depan. Nah, apa yang menyebabkan? Yaitu tadi kerja keras. Kita lihat di sini ya. Jadi awalnya dia itu bertemu dengan teman kakaknya di Jakarta, Pak Yadi ini, kemudian bekerja di sebuah pet shop atau pemeliharaan hewan ya, toko pemeliharaan hewan lah ya, dari makanan, hewan, salon semuanya. Jadi awalnya cuma bekerja karyawan ya di daerah Blok M Jakarta. Nah, kebetulan dibagi Pak Yadi ini memegang bagian grooming hewan atau pemeliharaan hewan, memandikan dan sebagainya dan sebagainya. Ya, ya setelah 2 tahun tersebut, Pak Yadi Aryadi ini dia keluar dari pekerjaannya. Mau buka usaha sendiri, ya. Kemudian akhirnya ia berusaha mencari kesana kemari, mencari pelanggan dari satu ke rumah menawarkan jasa untuk grooming hewan tadi ya, pengalaman dia selama 2 tahun lumayan itu. Jadi berusaha mencari pelanggan karena kan dia mau buka toko baru. Kemudian juga dia mempunyai nama-nama orang yang pernah beli hewan di tempat kerjanya dulu dihubungin ya. Kemudian kerja kerasnya itu ternyata berhasil dan berkembang paling banyak di daerah Bekasi. Kerja keras dan tidak gampang menyerah membuat Pak Yadi Aryadi ini memberikan hasil positif dan ada orang yang memberikan modal atau uang pinjaman. Nah, tidak ada yang tanggung, lumayan modalnya yaitu 100 juta rupiah. Nah, karena melihat kegigihan Pak Yadi Aryadi, kemudian dibuat perjanjian tuh, misalkan dengan eh, diberikan modal atau uang bantuan 100 juta ini dengan perjanjian tentunya, maka Pak Yadi Aryadi langsung segera dia membeli jenis makanan, perlengkapan asuh dan sebagainya untuk mendukung usaha dia. Dan usahanya diberi nama Amazon Pet Group. Nah, Amazon Pet Group ini berkembang dengan sangat cepat, bahkan sudah mempunyai cabang 15 cabang ya. Nah, apa yang membuat berbeda atau orang-orang mau ke tempat pajak? Jadi ini nih. Pelayanan yang maksimal, tepat waktu, kemudian juga ada aksesoris untuk hewan-hewan peliharaan. Misalkan ada baju-bajunya, ada tempat minumnya yang unik-unik atau dan sebagainya. Ya. Nah, saking berkembang pesatnya, Pak Yadi ini sampai meraih penghasilan itu 2 miliar per bulan. Bahkan sudah mempunyai 100 orang karyawan. Nah, ini adalah yang perlu kita tiru ya. Jadi tidak hanya kita bekerja untuk orang lain, Pak Yadi ini malah dia membuka usaha lain dan juga memberi pekerjaan kepada 100 orang. Tadi dia mempunyai 100 orang karyawan. Nah, ini adalah bermanfaat bagi
orang banyak. Jadi yang kita tiru adalah kerja kerasnya dan juga bisa membuka lapangan kerja baru. Oke, dari dua teks tentang dua orang pengusaha yang menjadi contoh tadi, yaitu Bu Yuliana Lim dan Pak Yadi Aryadi, kita boleh menjawab nih pertanyaan di sini. Bagaimana Yuliana mengawali bisnisnya? Di bawah kasih jawaban. Menjual tas-tas rotan sintetis dengan bekerja sama dan dipasok dari pengrajin dari Yogyakarta. Awalnya kan dipasok dari Yogyakarta, kemudian pindah produksinya di Jakarta. Silakan kalian lanjutkan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini ada pertanyaan, ada 3 kolom, ya, ada 3 kolom. Dari kedua contoh pengusaha sukses tadi, kira-kira dari dalam diri kalian, kondisi apa yang dimiliki oleh kalian? Misalkan kalian suka menjual apa gitu, atau kalian suka hobi apa. Nah, terkait hobi kalian, misalkan kalian hobi ikan cupang, misalkan sekarang lagi trending ya, viral. Nah, usaha yang ingin kalian kembangkan misalkan adalah membuka toko cupang, aksesorisnya, kolamnya, makanannya, sebagainya. Cara mengembangkan potensi dirinya kita bagaimana? Nah, kita bagaimana nih supaya ini mengiklankan, atau kita belajar dulu cara beternak cupang yang baik dan sebagainya dan sebagainya. Di sini berawal dari potensi diri kita. Kalian hobinya apa? Sukanya apa? Kemampuannya apa? Kompetensi yang dimiliki apa kira-kira yang bisa dijadikan usaha ekonomi, yang bisa dijadikan uang ya, lebih tepatnya. Oke. Selanjutnya. Ini sudah. Nah, kita masuk ke SPDP. Tadi di gambar Pak Yadi Aryadi ya, di teks tadi ada papan nama ya. Di sini ada grooming salon dog, grooming salon cat, grooming salon kelinci. Mulai 50.000 dan sebagainya dan sebagainya. Di sini member grooming salon gratis ya. Diskon sekian persen, harga semua jenis variasi dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah satu contoh papan nama. Papan nama termasuk salah satu dari reklame. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa ciri reklame, di bawah ulang lagi agar kalian ingat, yaitu mencolok dari segi ukuran, gede banget tadi ya. Warna gambarnya juga, tulisan dan penempatannya. Kalimatnya jelas, singkat dan mudah dimengerti, menarik secara visual. Kemudian memuat pesan yang benar dan jujur serta tidak mengada-ngada. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa papan nama Pak Radi itu adalah papan namanya termasuk reklame karena berisi pesan dan gambar yang mencolok tentang identitas atau usaha toko dia. Ya, itu kita diperintah untuk ini mengidentifikasi ciri-ciri reklame sesuai tidak yang tadi papan nama dari usaha toko Pak Yadi Aryadi. Selanjutnya kalian cari di sini yang lain ya, boleh dijawab. Oke, di situ ada reklame tentang grooming tadi. Nah, kita disuruh cari istilah ilmiah yang asing dari reklame yang tadi Pak Aryadi tadi ya. Nah, ini Pak Boji sudah cari nih, grooming salon cat. Artinya perawatan kucing. Nah, kucing ini dibuat senyaman mungkin sehingga kondisi kucing tersebut rileks, santuy ya. Nanti kucing itu dimandikan di salon. Karena apa? Kenapa harus rileks? Kenapa harus nyaman? Karena pada dasarnya kucing memang tidak suka mandi. Jadi perlu keterampilan khusus. Tidak semua orang bisa membuat kucing rileks, kucing nyaman ketika dimandikan. Yang ada malah kita dicakar. Nah, itu pengalaman-pengalaman seperti itu hanya dimiliki oleh orang yang berpengalaman khusus di bidang grooming. Ya. Oke, di sini ada rangkuman. Rangkumannya ada banyak. Kalian bisa lihat di buku paket. Ya, ada 9 rangkuman. Poin-poin intinya. Nah, ini adalah tugas kalian. Mahir tematik pembelajaran 1. Aktivitas 1 sampai dengan 7. Halaman 35 hingga 39. Pembelajaran 2. Aktivitas 1 sampai dengan 4. Halaman 40 sampai 43.
Dari Pak Fauzi cukup sekian. Dan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa mengerjakan tugasnya dan jangan lupa juga sholat, mengaji, sholat duha, qiraati itu jangan sampai dilupakan. Dari Pak Fauzi sekian. Bila ada kesalahan, Pak Fauzi mohon maaf. Salam untuk di rumah dan selalu stay safe, stay akhlak dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.